Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Sekarang Kak Pinkan dengan Bunda Nesa. Halo. Dan juga Kakak Ocis. Nah adik-adik yang ada di rumah, kita sekarang melakukan ibadah online. Jadi adik-adik tetap beribadah di rumah ya. Dan jangan lupa menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan juga, oke? Sebelum ibadah kita mulai Kak, kita akan saat teduh ya adik-adik. Amin. Nah adik-adik, kita mau ibadah dengan lagu Mas PA. Oke? Kita berdoa dulu ya, doa pembukaan. Ikuti Kak Pinkan yang Kak Pinkan ucapin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami semua diberikan kesehatan dan nafas kehidupan. Tuhan Yesus, kami akan mulai beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon lagu Di Pintumu Ku Datang dan Mengetok. Pakai gerakan ya.
adik-adik PA Peniel, apa kabar semuanya? Pasti kabarnya baik ya. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini Karya mau menceritakan tentang kisah seorang nabi dari Alkitab. Ya, nabi ini diceritakan pada kitab di Perjanjian Lama. Ya, namanya Nabi Yoel. Siapa yang tahu? Nah, Karya punya ceritanya. Disimak baik-baik supaya kalian bisa tahu cerita bagus tentang Nabi Yoel. Ada seorang nabi bernama Nabi Yoel. Nabi Yoel ini adalah nabi yang sangat taat kepada Tuhan dan senang memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel di Yehuda. Pada saat itu bangsa Israel memiliki perkebunan yang sangat subur. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang tidak taat kepada Tuhan pada saat itu. Lalu suatu ketika Nabi Yoel diperintahkan Tuhan untuk memberitahukan bahwa ada tulah belalang yang akan terjadi karena bangsa Israel tidak mau taat kepada Tuhan. Nabi Yoel juga berkata bahwa kejadian seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tumbuhan mereka dipenuhi oleh belalang, daun-daun dan buah-buahnya dimakan oleh belalang. Lalu Nabi Yoel berkata, "Tidak perlu takut, yang penting kita meminta maaf kepada Tuhan dan mau selalu taat kepada Tuhan. Dan juga Tuhan mau kita menceritakan bahwa keajaiban Tuhan dan kuasa Tuhan itu nyata di kehidupan kita." Lalu mereka mulai berubah dan mulai taat kepada Tuhan. Tumbuhan mereka pun perlahan-lahan mulai kembali subur. Semenjak itu bangsa Israel senang untuk memberitakan firman Tuhan dan membagi-bagikan cerita Tuhan kepada semua orang. Ya, siapa yang sudah menonton dengan sungguh-sungguh? Semuanya sudah kan? Pasti sudah. Sekarang Karya mau memberitahu kalian. Tahu tidak kalau Nabi Yoel ini adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Tuhan. Lalu Nabi Yoel ini mau membuat bangsa Israel kembali percaya dan juga taat kepada Tuhan. Hebat ya? Ya, hebat sekali. Buktinya bangsa Israel yang tidak taat bisa menjadi taat. Karena siapa? Bukan karena Nabi Yoel, bukan karena kekuatan bangsa Israel itu sendiri, melainkan dari karya Tuhan Yesus yang telah mereka alami melalui kejadian belalang itu. Nah, pada saat bangsa Israel mau percaya dan taat kepada Tuhan, semuanya kembali pulih. Nah, sekarang Tuhan Yesus juga mau adik-adik menjadi sama seperti bangsa Israel yang membagikan berita baik kepada semua orang. Berita baik itu tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Kabar baik yang telah dilakukan oleh Tuhan. Kita membagikannya seperti apa? Yaitu kita harus berlaku baik kepada semua orang supaya semua orang tahu bahwa anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat. Seperti itu kita juga harus taat kepada orang tua, sayang kepada semua orang yang ada di hidup kita. Nah, seperti itu kalau kalian mau menjadi anak hebat. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian dan juga jaga kesehatan ya. Nah, adik-adik sudah dengar cerita dari Karya kan? Sekarang kita nyanyi lagi dan Kak Pinka mengajak adik-adik yang di rumah untuk berdiri. Ayo kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku.
adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Jadi harus apa adik-adik? Harus apa Bunda? Lipat tangan. Harus apa Kakak Ocis? Nah, sudah tahu kan adik-adik yang di rumah? Ayo ikutin Bunda sama kakak-kakak yang ada di sini. Lipat tangan, Tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Untuk itu Bunda Ebi minta adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami, terlebih bagi anak-anak kami. Kami mengucap syukur kalau saat ini kami telah mendengar sebagian dari cerita-Mu ya Tuhan. Biarlah cerita yang sudah didengar oleh adik-adik kami ini, Tuhan Yesus memampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk mereka dapat mengerti, memahami apa maksud dari cerita yang telah mereka dengar. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin, kami percaya lewat cerita-Mu ini Tuhan, anak-anak kami semakin mengenal akan Engkau Tuhan, dan mereka dapat menjadi anak-anak yang baik, dan iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ini, biarlah Tuhan Kau mau jaga lindungi mereka, berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik bagi anak-anak kami. Ya Tuhan, saat ini kami sedang mengalami virus COVID-19. Kami mohon Tuhan, Engkau jaga kami semua, lindungi kami semua, terlebih anak-anak kami ini. Biarlah ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan mereka, mereka senantiasa selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Begitu pula Tuhan, bagi kedua orang tua mereka, Tuhan mau jaga, lindungi, beri kesehatan, kekuatan, sehingga kedua orang tua mereka dapat merawat anak-anak kami ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran. Berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kedua orang tua mereka. Begitu pula dengan saudara-saudara mereka, adik kakak mereka Tuhan, Engkau juga akan menjaga, melindungi mereka. Seluruh kehidupan anak-anak kami ini Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan, cita-cita mereka. Biarlah semuanya itu Tuhan dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mau menyerahkan bagi gereja kami, seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat-Mu, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka di dalam kehidupan mereka, dan semakin banyak orang yang percaya dan mengenal akan Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan semua pemimpin-pemimpin bangsa negara kami, baik yang ada di pusat maupun sampai ke daerah. Tuhan berikan hikmat-Mu, kesehatan, kekuatan, terlebih Tuhan bagi Bapak Presiden kami. Tuhan jaga, lindungi, sehingga Bapak Presiden dapat mengatasi virus corona ini Tuhan, dan kami rakyat Indonesia dapat senantiasa hidup sehat, kuat, dan dapat menjalani segala aktivitas kami dengan baik. Tuhan berkati kami semua Tuhan, rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan, iman, percaya kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bagi kami semua kakak-kakak pelayan dan bunda-bunda layan. Tuhan jaga, lindungi kami, berkati akan kehidupan kami. Di dalam pelayanan kami, biarlah kami senantiasa selalu setia kepada Tuhan.
Ya Allah, ya Tuhan kami, seluruh kehidupan anak-anak kami semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan menjaga, melindungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana alam, terlebih virus corona ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Jadi adik-adik persiapkan persembahannya ya. Ya, kita nyanyi sama-sama. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita berdoa. Sudah siap semuanya? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama-sama di rumah ya. Bisa ngikutin Bunda Vanessa. Siap? Ya, kita berdoa sama-sama. Semuanya sudah tutup mata, sudah lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah melingkupi kami dan memberkati kami di setiap hari dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur karena kami boleh mempersembahkan apa yang terbaik dari yang kami miliki. Berkatilah persembahan kami agar bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anak hebat di rumah katakan amin. Nah, semuanya hebat di rumah. Sudah berdoa ya? Oke deh, kalau gitu kita bersiap-siap untuk lagu penutup dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak hari ini. Oke? Oke. Nah, adik-adik yang di rumah masih semangat kan? Gimana Bunda Nesa? Semangat. Kakak Ocis? Nah, adik-adik di rumah harus lebih semangat. Ayo kita berdiri, kita nyanyi lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tertinggi. Ayo. Terbang, 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 luar angkasa.
kasih, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti karya bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau selalu belajar tentang firman Tuhan dan juga melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita nyanyi lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah minggu pelayanan anak dari awal sehingga pada akhirnya dengan baik. Wah, kita sama-sama ya kasih tepuk tangan buat adik-adik di rumah. Kasih jempol juga buat mereka yang sudah mengikuti dengan baik. Nah, di sini Bunda Vanessa mau mengingatkan kembali bahwa kami rindu untuk anak-anak semua bersama para orang tua mendengarkan kembali ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu yang akan datang. Jadi dipantengin terus ya kakak-kakak ya, pantengin terus YouTube-nya GPIB Peniel Balikpapan supaya bisa lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, cita-cita Alkitab yang lebih menarik versi masing-masing pelayan yang ada. Oke semuanya?